Shalom Ibu Bapak Saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi. Kita bersyukur Tuhan anugerahkan hari baru bagi kita semua. Saat ini kita masuk dalam waktu teduh pagi. Kita siapkan hati kita siapkan firman Tuhan dari Yesaya 54 ayat 9 dan 10. Dan karena itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur hari ini Tuhan karuniakan. Dan pagi ini kami rindu mendengar sabdamu. Tolong kami ya Roh Kudus, dimampukan memahami firman Allah dan melakukannya. Bersabdalah ya Tuhan, ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus firman hidup kami berdoa. Amin. Bacaan kita dari Yesaya 54 ayat 9 dan 10 firman Tuhan. Hal ini bagiku seperti air bah sama Nuh. Seperti aku bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Begitu juga aku bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak darimu. Dan perjanjian damai sejahteraku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Amin. Tema kita, murkanya tidak abadi. Tayaan nasai lakon tu karek dekanna. Ibu bapak saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kemarahan apalagi kemurkaan merupakan luapan emosi yang dampaknya buruk, merusak kesehatan fisik dan mental. Maka Alkitab membatasi bahwa apabila kamu marah, janganlah berbuat dosa dan membuat batasan waktu. Jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Efesus 4 ayat 26. Jadi kalau manusia yang serba terbatas dapat mengerjakan nasihat ini, maka terlebih Allah yang tidak terbatas melampaui semuanya. Bangsa Israel mengalami pembuangan ke Babel akibat murka Tuhan atas ketidaksetiaan mereka. Seharusnya manusia dan seluruh jagat raya menerima kemurkaan dari Tuhan, namun kasih Tuhan melebihi apapun juga. Maka murka Tuhan hanya terjadi atas dosa, tidak untuk selama-lamanya mendendam. Mazmur 103 ayat 9. Demikianlah yang dikisahkan dalam ayat 9. Pada masa Nuh, Allah bersumpah tidak akan ada lagi air bah. Air bah surut, murkanya pun surut. Allah tidak menyimpan amarahnya melawan umat untuk selama-lamanya. Sama seperti ia lambat untuk marah, ia cepat pula berbelas kasihan. Penderitaan nampak seperti awan yang akan segera tertiup angin. Murkanya tidak abadi. Ibu bapak saudara-saudara, kasih setianya itulah yang abadi. Ayat 10 sangat jelas menggambarkan biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit bergoyang, kasih setia Tuhan tidak akan beranjak dari umatnya. Lebih jauh lagi perjalanan, lebih jauh lagi perjanjian damai sejahtera Tuhan tidak akan bergoyang karena kasihnya. Ya, kasih setianya diwujudkan dalam suatu perjanjian damai. Allah kembali menyayangi dengan mengirim anaknya sebagai penebus kemurkaannya atas dosa. Tampil sebagai pendamai Allah dengan manusia, bahkan seluruh ciptaan, dan pendamai manusia dengan Allah. Karena itu, pagarlah hidup dengan kasih dan setia kepada Tuhan. Sebab itulah janjinya bahwa dia setia menyertai perjalanan kehidupan kita. Immanuel. Amin. Kita bersyukur, kita berdoa. Tuhan, terima kasih lawatan kasih-Mu dan firman-Mu. Boleh kami dengarkan, boleh kami nikmati, dan bimbing kami untuk menghidupinya. Kami menjadi orang-orang yang penuh kasih dan setia kepadamu. Karena Allah yang penuh kasih dan setia. Allah tidak akan beranjak dari kasih setia bagi kami umat Tuhan. Karena itu bimbing dan pimpin kami menghidupi setiap kasih dan anugerah-Mu. Di hari ini dalam perjalanan hidup kami, siara hidup, pekerjaan, usaha, pelayanan, aktivitas, dan perjalanan kami. Berkati jugalah pemimpin kami di negeri ini, pemerintah kami, wakil rakyat, aparat negara, dan penegak hukum. Mereka bertindak di dalam kebenaran dan keadilan demi bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Berkati umat Tuhan dimanapun, yang sakit sembuhkan, yang berduka hiburkan, yang lalai sadarkan, yang berulang tahun
Ibu Aniati Sampitoding 17 April, Ones Alfrianto Mangesu 17 April. Dan mungkin masih ada jemaat Tuhan, saudara-saudara kami yang berulang tahun. Sempurnakan sukacita mereka, iya Bapa. Berkati anak-anakmu dalam tumbuh kembang mereka. Berkati yang sementara dalam bangku sekolah, bangku kuliah. Berkati yang mencari pekerjaan, karuniakan yang terbaik bagi mereka yang aktif bekerja. Orang tua kami menikmati masa pensiun. Opa dan Oma, sehatkan mereka selalu. Dan siara hidup kami hari ini dituntun, dilindungi, dan dijaga oleh Tuhan. Ini doa syukur kami. Kami persembahkan padamu dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikian waktu teduh pagi, Tuhan memberkati kita. Shalom.